Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita. Amin. Nama saya Rizkia Dina Askia. Kita akan membahas mengenai materi yang ada dalam mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Pasti kalian penasaran kan apa aja sih yang akan kita bahas? Silahkan disimak ya. Sejarah Islam Indonesia diawali dengan materi yang pertama, yaitu kondisi Jazirah Arab ditinjau dari aspek religi, geografis, ekonomis, sosial, budaya, serta pemerintahan. Nah, di materi pertama ini akan dibahas mengenai Jazirah Arabia dari aspek religi atau agama, terus dari aspek ekonomi atau mata pencarian yang mereka lakukan, dari aspek sosial budaya, bagaimana sih mereka berinteraksi di kalangan Jazirah Arab. Dan lalu yang keempat, aspek geografis atau tata letak daerah mereka, yang mana kita ketahui Jazirah Arabia ini sebagian besar adalah gurun pasir. Dan yang terakhir mengenai Jazirah Arabia dari aspek pemerintahannya. Adapun materi kita yang kedua yaitu teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Di sini dibahas 4 teori, yaitu teori Gujarat atau India, yang kedua adalah teori Arab atau Mekah, yang ketiga adalah teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Lalu untuk materi yang ketiga yang berjudul munculnya kota-kota dagang di daerah pesisir pantai, mengenai definisi perdagangan kota-kota yang ada di pesisir pantai dan juga peran daripada kota-kota dagang tersebut dalam proses Islamisasi. Materi yang keempat mengenai kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Nah, dalam materi ini akan dikemukakan mengenai kerajaan Islam yang ada di Sumatera, kerajaan Islam di Jawa, dan juga hubungan politik antar kerajaan Islam tersebut, di mana mereka saling berinteraksi dan juga saling mendukung untuk kemajuan Islam di daerahnya. Lanjut, materi yang kelima mengenai kerajaan Islam yang ada di Kalimantan dan juga Sulawesi. Nah, di sini akan dibahas tuh mengenai awal mula kerajaan Islam di Kalimantan, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Kalimantan, awal mula kerajaan Islam yang ada di Sulawesi, dan juga kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Lanjut, materi yang keenam, ini berkenaan dengan kerajaan yang bercorak Islam di Maluku. Nah, Maluku juga tidak lepas loh dari pengaruh agama Islam. Nah, di sini dijelaskan tuh awal mula masuknya Islam di Maluku, kerajaan yang bercorak Islam di Maluku, serta pengaruh agama Islam terhadap kerajaan yang ada di Maluku. Adapun materi yang ketujuh, ini berkaitan dengan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Di sini dibahas tuh mengenai bagaimana sejarah penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, terus strategi dakwah mereka. Adapun di sini faktor pengaruh dan tantangan keberhasilan penyebaran agama Islam juga dibahas. Lalu untuk materi yang ke-8 ini mengenai tipologi kerajaan di Nusantara. Tipologi itu bisa juga disebut dengan pengelompokan ya. Nah, di sini dibahaslah pengertian tipologi, jenis-jenis tipologi kerajaan Nusantara. Nah, ini dibedakan berdasarkan wilayah kekuasaan, yang kedua berdasarkan agama, lalu yang ketiga mengenai sumber kekuasaan. Lanjut, materi yang ke-9 mengenai penetrasi barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan bercorak Islam. Nah, pada materi ke-9 ini dibahas tuh mengenai penetrasi barat di Nusantara. Penetrasi ini bisa disebut dengan penguasaan gitu ya.
Lalu yang kedua mengenai munculnya kolonialisme dan juga imperialisme terhadap kerajaan bercorak Islam. Nah, inilah masa-masa penjajahan. Selanjutnya materi yang ke-10 mengenai sebab-sebab konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. Di materi ini dibahas mengenai pengertian konflik internasional, faktor penyebabnya, peran, dampak negatif, dan juga contoh negara asing yang pernah berkonflik dengan Indonesia. Lalu di materi yang ke-11 dibahas kondisi umat Islam pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Jadi yang dibahas dalam materi ini mengenai kondisi umat Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan yang dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek keagamaan, aspek politik, dan juga aspek pendidikan. Lanjut di materi yang ke-12 itu membahas munculnya aliran tasawuf dalam dunia Islam. Pembahasannya itu mengenai pengertian, ruang lingkup, sejarah, dan berkembangnya ilmu tasawuf. Lanjut di materi yang ke-13 ini mengenai peninggalan-peninggalan bercorak Islam di Indonesia. Peninggalan ini dibagi dalam 2 hal, yaitu peninggalan berupa bangunan dan peninggalan berupa karya seni. Lanjut di materi yang terakhir yang ke-14 mengenai peninggalan-peninggalan bercorak Islam di Indonesia. Lebih spesifik kepada peninggalan bangunan, yaitu berupa masjid, keraton atau istana, dan juga makam. Demikian materi-materi yang ada dalam mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.